warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaladri Bakri Abae dengan NPM 073825111084 dari kelas B. Saya di sini akan menjelaskan tentang geologi dasar. Materi yang akan saya jelaskan meliputi 1. Geologi struktur, 2. Tektonik lempeng, 3. Alat dan bahan ketika turun lapangan, 4. Stratigrafi. Baik, sebelum kita masuk ke materi pertama, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu ilmu geologi. Ilmu geologi adalah cabang ilmu kebumian yang mempelajari bumi, meliputi asal-usul, struktur, komposisi, proses, dan sejarah perkembangannya sejak terbentuknya hingga sekarang. Tujuan utama ilmu geologi adalah memahami dinamika bumi serta memanfaatkan sumber daya alam secara bijak dan mengurangi resiko bencana alam. Materi pertama yaitu geologi struktur. Geologi struktur adalah cabang ilmu geologi yang mempelajari bentuk, susunan, dan deformasi batuan di dalam kerak bumi, serta gaya-gaya tektonik yang menyebabkan terbentuknya struktur tersebut. Tujuan geologi struktur yaitu 1. Menentukan geometrik struktur geologi seperti lipatan, patahan, dan kekar. 2. Menganalisis jenis dan arah gaya tektonik yang menyebabkan deformasi batuan. 3. Menafsirkan sejarah deformasi suatu daerah, termasuk urutan kejadian tektonik yang pernah terjadi. 4. Mendukung eksplorasi sumber daya alam seperti minyak bumi, gas, batu bara, dan mineral, karena struktur geologi berpengaruh terhadap akumulasi bahan galian. 5. Menilai potensi bahaya geologi, misalnya gempa bumi dan longsor yang berkaitan dengan aktivitas sesar. 6. Menjadi dasar perencanaan dan teknik pembangunan seperti bendungan, terowongan, dan bangunan besar yang aman secara geologi. Materi kedua yaitu tektonik lempeng. Tektonik lempeng merupakan teori fundamental dalam geologi yang menjelaskan pergerakan dan interaksi lempeng-lempeng litosfer di permukaan bumi. Mekanisme ini tidak hanya membentuk karakter fisik bumi seperti pegunungan, palung, dan gunung api, tetapi juga berperan besar dalam pembentukan mineral-mineral ekonomis serta berbagai bencana geologi. Tektonik lempeng dan proses geologi utama. 1. Batas konvergen terjadi ketika dua lempeng bertabrakan, contohnya lempeng Indo-Australia dan Eurasia. 2. Batas divergen terjadi ketika dua lempeng saling menjauh, contoh Mid-Ocean Ridge. 3. Batas transform. Dua lempeng bergerak saling bergeser serta horizontal. Berikutnya, implikasi tektonik lempeng terhadap bencana geologi. 1. Gempa bumi terjadi terutama di batas konvergen seperti gempa subduksi. 2. Batas transform. 3. Batas divergen seperti gempa kecil hingga sedang. Kedua, tsunami dipicu oleh gempa megatrust, runtuhan bawah laut, erupsi gunung api dekat pantai. 3. Letusan gunung api. Subduksi membentuk busur vulkanik aktif. Dampaknya 1. Aliran piroklastik. 2. Lahar. 3. Hujan abu. 4. Longsor vulkanik. Keempat, longsor tektonik dan gerakan tanah, pergerakan sesar. Gerakan tanah, pergerakan sesar, dan gempa memicu longsor lereng, kerusakan infrastruktur, dan perubahan geomorfologi. Masuk ke materi ketiga yaitu alat dan bahan ketika turun lapangan. Alat dan bahan ketika turun lapangan yang kita bawa pertama yaitu kompas geologi, berfungsi sebagai mengukur arah, kemiringan, dan jurus lapisan batuan atau struktur geologi lainnya, serta menentukan elevasi titik di lapangan. Kedua yaitu GPS, berfungsi untuk menentukan lokasi, arah, dan waktu secara akurat menggunakan sinyal satelit yang sangat berguna untuk navigasi. Ketiga, palu geologi, berfungsi sebagai memecah, mengambil sampel batuan, terutama dari singkapan, mengidentifikasi kualitas batuan, dan mengamati struktur geologi di lapangan. Keempat, peta topografi,
berfungsi untuk memberikan gambaran detail tentang bentuk dan ketinggian permukaan bumi menggunakan garis kontur, sehingga bermanfaat untuk perencanaan pembangunan, penentuan rute perjalanan, analisis risiko bencana, pengelolaan sumber daya alam, hingga pemetaan wilayah untuk tujuan militer atau perencanaan kota. Materi keempat yaitu stratigrafi. Stratigrafi geologi adalah cabang ilmu geologi yang mempelajari lapisan-lapisan batuan, urutan batuannya, serta hubungan waktu dan ruang antar lapisan tersebut. Tujuan utama stratigrafi adalah untuk menentukan umur relatif batuan, memahami sejarah geologi suatu daerah, dan merekonstruksi lingkungan pengendapan di masa lalu. Prinsip dasar stratigrafi. 1. Prinsip superposisi. Lapisan batuan yang berada pada bagian bawah lebih tua daripada lapisan di atas. Kedua, prinsip horizontalitas awal. Lapisan batuan pada awalnya diendapkan secara mendatar. Ketiga, prinsip kesinambungan lateral. Lapisan batuan awalnya menyebar secara lateral sebelum terpotong dan atau tererosi. Keempat, prinsip suksesi fauna. Fosil tertentu hanya terdapat pada interval waktu geologi tertentu. Stratigrafi dibagi menjadi beberapa cabang utama, yaitu lithostratigrafi berdasarkan jenis dan karakter batuan, biostratigrafi berdasarkan kandungan fosil, chronostratigrafi berdasarkan umur batuan, sequence stratigrafi berdasarkan siklus pengendapan yang dipengaruhi perubahan. Terima kasih. Sekian penjelasan saya. Maaf jika ada beberapa kata yang tidak jelas. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.